Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan ketentuan ujian tengah semester untuk mata kuliah pemilu dan partai politik kelas 7 tahun 2024 ini. Pengantar petunjuk ujian tengah semester 2024 mata kuliah pemilu dan parpol prodi ilmu pemerintahan. Saya dosen pengampu. Ini adalah petunjuk UTS mata kuliah Pemilu dan Parpol kelas 7 2024. Bahan yang diujikan adalah materi bab 1 hingga bab 7 dari perkuliahan yang pernah saya sampaikan maupun yang telah Anda simak rangkaian panjang dari bab 1 hingga bab 7. Itulah yang akan dijadikan bahan ujian tengah semester ini dengan beberapa tambahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Petunjuk ini memuat pokok penjelasan tema-temanya, teknik menjawab pertanyaan, mengirim jawaban yang harus dikerjakan oleh setiap peserta kuliah. Nah, saya berharap Anda mempelajari secara cermat akan petunjuk ini. Mudah-mudahan tidak akan ada pertanyaan yang sesungguhnya itu jawabannya ada di petunjuk ini. Jika Anda membaca secara lengkap pasti akan tercover oleh seluruh materi yang akhirnya Anda harus mengerjakannya. Nah, kedua bentuk tugas ini bersifat individual. Jadi ini ada dua tugas saja, ringan, dan seluruhnya adalah perseorangan individu. Nah, bentuk tugas yang saya sampaikan bahwa ada dua pertanyaan sebagai berikut. Pertama, menjawab pertanyaan umum terkait dengan evaluasi pemilu 2024. Apakah pemilu tahun 2024 itu diselenggarakan sesuai dengan azas luber, jurdil, dan berintegritas? Beri alasan saudara. Ya, jawabannya misalnya iya. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Setengah iya, setengah tidak, kenapa? Harus punya argumentasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menjawab pertanyaan tematik untuk setiap peserta kuliah. Jika yang pertama tadi itu umum, semua peserta kuliah dapat soal ini untuk menjawabnya, yang terdiri atas A dan B, ya, untuk yang pertama. Ya, maka yang kedua adalah menjawab pertanyaan tematik untuk setiap peserta kuliah. Pernyataan atau pertanyaan masing-masing peserta kuliah nanti silakan periksa di lampiran nanti di bawah ini akan ada daftarnya. Bentuk tugas begitu maksud saya. Yang ketiga, ketentuan jawaban. Setiap peserta kuliah menjawab dua pertanyaan di atas tadi itu, baik misalnya pertanyaannya dalam bentuk pertama atau kedua. Misalnya jika pertama itu tiap peserta memperoleh eh, soal, sedangkan bentuk yang kedua masing-masing peserta kuliah. Jadi nanti Anda harus menjawab dua soal tadi. Nah, kedua jawaban di atas itu dicantumkan, ditulis atau di kolom komentar unggahan di kanal ini. Dengan demikian, tiap peserta kuliah akan menjawab dua butir jawaban. Bahwa Anda kembangkan secara lebih bagus itu lebih bagus ya. Yang ketiga, panjang tulisan saya harap tidak lebih dari 2 sampai 4 paragraf atau menyesuaikan dengan kondisi yang termuat di kolom komentar. Jadi kendati pun kanal YouTube ini lisensi ya, premium sehingga besar, tetapi alangkah lebih baik jika sudahlah ya, 2 sampai 4 paragraf cukuplah. Yang keempat, tema sebagaimana terlampir
Itu bisa dalam bentuk kalimat, pertanyaan, dan sebagian lainnya juga dalam kalimat pernyataan, pertanyaan atau pernyataan. Nah, tugas saudara hanya menjawab saja. Tugas peserta kuliah adalah menjawab pertanyaan atau memberi tanggapan, pandangan, pendapat, serta mengembangkannya sedemikian rupa menurut improvisasi, kreasi, karsa, dan cipta masing-masing dari Anda. Pada setiap awal atau di atas tulisan, jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Nama Anda siapa, kelas berapa, ya. Lalu tak perlu ada NIM. Yang ketujuh, wajib bagi setiap peserta kuliah untuk merujuk materi kuliah yang pernah disampaikan dosen pengampu, namun tidak menutup peluang bagi peserta kuliah untuk merujuk sumber rujukan lainnya sepanjang relevan dengan pokok bahasa. 8. Jawaban paling lama ditunggu Jumat 5 April 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Waktunya sangat cukup. Yang ke-9, dilarang melakukan kecurangan, plagiarisme, atau tindakan manipulatif lainnya. Seolah-olah misalnya hasil pekerjaan sendiri tapi dikerjakan oleh orang lain misalnya. Ya. Nah, teman-teman, sekarang ke ketentuan lain-lain. Hasil UTS ini akan saya rangkaikan dengan hasil penilaian tugas. Memberi komentar dari bab 1 hingga bab 7. Ya, seperti saya sampaikan di awal kontrak belajar bahwa ini akan dirangkaikan dengan hasil penilaian tugas. Memberi komentar dari bab 1 hingga bab 7. Dosen pengampu eh, memberi kesempatan kepada setiap staf kuliah yang seharusnya ini sudah habis ya, karena sudah pernah saya sampaikan H-1 sudah semuanya sudah memberi komentar. Nah, kali ini saya memberi toleransi supaya selekas mungkin untuk dipenuhi karena tugas itu juga 50% dari substansi yang lain. Nah, pengerjaan tugas dimaksud paling lama sehari sebelum ditutupnya pengumpulan hasil ujian. Jadi eh, hasil pemberian komentar itu harus selesai pada 24 jam sebelumnya. Oke, nah jika tugas melebihi tenggat waktu, saya akan mengurangi poin hasil pekerjaan. Ya, itu ketentuan 4. Etika. Tugas ini bersifat individual, perseorangan, sehingga dikerjakan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Kesadaran penuh tanggung jawab. Setiap peserta kuliah dilarang menduplikasi secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan memanipulasi judul dan atau copy paste dalam bentuk-bentuk lain yang pada pokoknya mengindikasikan adanya kecurangan. Nah, dalam hal ditemukan indikasi kecurangan, saya akan mengenakan sanksi bahkan hingga membatalkan hasil pekerjaan yang bersangkutan ya menurut peraturan akademik yang berlaku dengan terlebih dahulu mengklarifikasi yang bersangkutan melalui koordinator kuliah atau koordinator mata kuliah atau koordinator kelas. Nah, penutup, saya berharap ini jadi pedoman bagi Anda sekalian. Nah, sekarang saya akan masuk ke intinya, lampiran. Nah, Anda lihat di sebelah kiri ada kolom nomor, itu adalah nomor urut. Mahasiswa adalah nama peserta kuliah. Tematika adalah hal yang harus Anda jawab atau harus Anda respon. Ya, ini di awal ini ada 3 mahasiswa, Rahma, Rus, dan Agam Kurnia. Silakan cermati di kolom bagian kanan. Itu adalah judul-judul atau tema yang harus Anda kerjakan. Lalu 4, 5, 6, 7. Ada Rinti, ada Alden, ada Livia, dan ada Kevin.
Silakan baca baik-baik, di foto juga dimungkinkan, lalu pelajari apa substansinya, laksanakan secara baik. Nah, itu 4, 5, 6, 7, Rini, Alden, Livia, dan Kevin. Berikutnya adalah 8, 9, 10, Sabrina, Faila, dan Fajri. Masing-masing sebagaimana kolom keempat, kolom ketiga di sebelah di layar monitor kita. Silakan nanti dipelajari dan dipecah. Nah, yang berikutnya adalah 11, 12, 13, 14. Nah, Kintan silakan Anda cek di sebelah kanan. Alicia juga begitu, ya. Amanda juga saya harapkan begitu. Dan Ardiana Rizky Dwi Yanti sama juga, ya. Harus dipelajari dulu. 16, ya, sorry tadi. Ya, 14, kemudian 15, 16, 17 ada Muhammad Dafa, ada Rafid, ada Alis, ya. Silakan Dafa lihat kolom sebelah kanan. Demikian juga Rafid dan Alis, ya. Pahami soalnya, kerjakan petunjuknya. 18, 19 dan 20 ada Salma Dina, ada Muhammad Fajrul Falah dan Raslina Sania Putri. Ya, saya yakin Anda masih bisa ngebaca karena hurufnya secara sengaja saya lebih besarkan. 21, 22, 23 ada Anaya Raisya, ada Mutiara, ada Sila Hayuning Pawesti. Silakan dicatat atau difoto judul-judulnya, apa tema-temanya. Nah, Dina Mukaramah, Ari Sigit, Asmar, Rafif Rizky juga sudah punya tema yang bisa Anda catat kembali sebagai refleksi dari kemampuan siswa. 28, 29, 30, dan 31, dan 32. Ada Junior, ada ada Felix, ada Adinda, ada Indira, masing-masing dengan satu tema. Silakan tema ini dipelajari. 33, 34, 36, 37, 38, 39. Sejarah Vida, Zevin, Ervina, Helmi, Intan, Putri, dan Jewis. Silakan Anda periksa di kolom sebelah kanan. Itu adalah judul yang harus Anda baca. Hilda Nuril Kurnia Tania Winiastri, Duta Pramesti, Zevin, Ervina, Rul Hulmi, dan Intan Nurain. Silakan dibaca di bagian komentar ulangan. Di maksud saya adalah baca, periksa, pelajari baik-baik petunjuknya. Hilda, Kania, Duta, sekali lagi Pramesti, Zevin, Ervin, dan Helmi, serta Intan. Nah, secara praktis sebenarnya hanya itu yang ingin saya sampaikan. Tapi andai kata ada yang luput, ada yang belum tercantumkan, silakan tulis japri ke saya. Selamat berpuasa. Kita akan sowa di kali kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.